Sumatera Selatan Haji Hermanderu melepas keberangkatan kafilah Sumatera Selatan ke seleksi tilawah Quran dan Hadis (STQH) ke-26 tingkat nasional tahun 2021 di Provinsi Maluku Utara. Hermanderu berpesan agar ke-26 personel kafilah Sumsel ini menjaga nama baik Sumatera Selatan selama mengikuti STQH tingkat nasional tersebut. Dia juga berharap para peserta bisa memberikan penampilan yang maksimal, sehingga prestasi yang sebelumnya diraih dapat meningkat. Bahkan dia menjanjikan Pemprov Sumatera Selatan akan memberikan bonus sebesar 300 juta kepada kafilah jika mampu membawa Sumsel masuk 3 besar dalam STQH tersebut. Dia pun meyakini kemungkinan untuk Sumsel masuk 3 besar tetap terbuka asal para peserta berpedoman pada semangat berlomba untuk kebaikan. Sebanyak 70 desa persiapan tersebar di 7 kabupaten mendapatkan kucuran dana bantuan keuangan stimulan dari pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang dialokasikan untuk pemberdayaan masyarakat desa. Adapun total dana yang dikucurkan Gubernur Hermanderu bagi 70 desa persiapan tersebut sebesar 7 miliar rupiah. Dengan rincian, desa yang menerima meliputi Kabupaten Oku Timur sebanyak 20 desa persiapan, Kabupaten Ogan Komering Ilir 16 desa persiapan, Kabupaten Ogan Komering Ulu 2 desa persiapan, Kabupaten Pali 26 desa persiapan, Kabupaten Musi Banyu Asin 2 desa persiapan, Kabupaten Musi Banyu Asin 3 desa persiapan, dan Kabupaten Muara Enim 1 desa persiapan. Gubernur Hermanderu menegaskan Pemprov mengambil inisiatif untuk registrasi desa-desa persiapan yang diakui pada tingkat provinsi, sembari menunggu amandemen dan perubahan pasal yang mengatur desa persiapan terregistrasi di Kementerian Dalam Negeri. Hermanderu berharap dana yang dikucurkan Pemprov bagi desa-desa persiapan tersebut dapat dipergunakan dengan sebaik-baiknya untuk membangun dan mengembangkan usaha-usaha produktif yang ada di desa. Objek wisata religi Al-Quran Al-Akbar di kawasan Pondok Pesantren Modern Gandus Palembang, Sumatera Selatan mulai dibuka kembali untuk umum dengan menerapkan pembatasan pengunjung dan protokol kesehatan secara ketat mengantisipasi COVID-19. Sejak akhir September 2021, objek wisata religi ini mulai dibuka kembali untuk umum setelah dilakukan penutupan sementara beberapa bulan sebelumnya dampak penerapan PPKM level 4. Guna mempertahankan tempat wisata ini agar bisa terus dibuka untuk umum, pihak pengelola membatasi jumlah pengunjung yang masuk ke dalam area ruang pamer dan membatasi waktu kunjungan. Melalui upaya tersebut, diharapkan objek wisata religi ini tidak menjadi klaster penyebaran COVID-19 dan mendukung upaya pemerintah segera keluar dari pandemi yang melanda sejak 2 tahun terakhir. Sejak mulai dibukanya kembali objek wisata ini, beberapa pekan terakhir, jumlah pengunjung objek wisata religi Al-Quran Al-Akbar bergerak naik, terutama pada akhir pekan. Jika pada hari biasa sekitar puluhan pengunjung, namun pada hari Sabtu dan Minggu bisa di atas 100 orang pengunjung. Pengunjung di tempat ini sebagian besar warga Palembang, karena sekarang ini dalam kondisi pandemi COVID-19. Biasanya pengunjung lebih banyak dari berbagai daerah dalam wilayah Sumsel, Lampung, Jakarta, Bandung, dan daerah lainnya. Namun kini sebagian besar hanya warga Palembang. Untuk berkunjung ke tempat ini, pengunjung harus mematuhi protokol kesehatan antisipasi COVID-19 dan wajib memakai hijab atau berkerudung bagi kaum perempuan. Sedangkan bagi laki-laki harus memakai celana panjang atau pakaian yang sopan, serta membayar infak atau tiket masuk sebesar 20.000 per orang untuk dewasa dan 15.000 untuk anak-anak. Perhatian Gubernur Sumatera Selatan Haji Hermanderu terhadap sektor pertanian memang luar biasa. Terbukti, pada Selasa 12 Oktober 2021, Gubernur didampingi Bupati Banyuasin Haji Askolani melakukan panen di Desa Sungai Rebo, Kabupaten Banyuasin, di lahan seluas 300 hektar. Dalam panen raya tersebut, Hermanderu juga diberikan penghargaan sebagai tokoh tani nasional dari Dewan Pimpinan Pusat Penguatan Ekonomi Kerakyatan Nasional atau Peknas. Ketua Peknas Sumsel Abdullah Rashid mengungkapkan penghargaan tersebut diberikan kepada Gubernur Sumsel Haji Hermanderu yang dinilai sangat peduli terhadap majunya sektor pertanian di Sumsel. Sementara itu, Gubernur Hermanderu berharap kedepannya area sawah di wilayah itu dapat digarap lebih intensif dari 1 kali panen menjadi 2 kali panen dalam setahun.
Terlebih, daerah tersebut tersedia sumber pengairan yang berlimpah yang cukup memungkinkan jika dikelola secara baik dengan pengairan sistem irigasi melalui dinas terkait. Hasil urunan atau donasi pegawai Pemkab Muba yang diinisiasi Bupati Dodi Reza Alex Nurdin dibelikan mobil ambulans untuk kebutuhan warga Palestina. Bupati Muba, Dodi Reza Alex Nurdin mengatakan hasil donasi terkumpul 1,5 miliar rupiah, di mana 500 juta diberikan untuk warga Muba terdampak COVID-19 dan 750 juta disalurkan untuk warga Palestina, yaitu untuk sarana prasarana kesehatan dan salah satunya dibelikan mobil ambulans untuk kebutuhan di sana. Pembelian mobil ambulans tersebut bekerjasama dengan pihak KNRP. Dari hasil laporan, mobil ambulans itu sudah digunakan warga dan rumah sakit di Palestina. Sementara itu, Ketua Umum KNRP Ustadz Suripto SH menerangkan, mobil ambulans ini sangat bermanfaat untuk kebutuhan bagi para korban luka dan pasien di wilayah Gaza. Kepedulian Kabupaten Musi Banyu Asin di bawah kepemimpinan Bupati Dodi Reza Alex Nurdin terhadap umat Palestina tak usah diragukan lagi. Betapa tidak, Muba berhasil menjadi pelopor di Indonesia, khususnya Sumsel dengan melaksanakan kegiatan pengumpulan donasi untuk meringankan beban warga Palestina.